Sejak kapan teman-teman di IKAT ini, ya abang kan mewakili IKAT ya? Bukan, saya kemenangan PT Kemenangan Langgeng PT Jaya. Kemenangan Langgeng Jaya. Oke, ini sejak kapan tidak terjadinya komunikasi pasca para ahli melakukan pembahasan yang diminta oleh pihak kepolisian? Jadi dari kepolisian kalau saya tidak salah itu antara di bulan Desember dan Januari ya, pemeriksaan saksi ahli. Nah setelah itu loss. Berarti hari ini tujuannya untuk memastikan apa jawaban dari perkara kami yang kami dapatkan. Selama ini komunikasinya baik-baik saja. Nomor telepon kami juga dipegang. Jadi kalau mau tegur aja. Loh, kan bisa telepon. Berapa perkiraan kerugian yang dialami oleh klien abang? Luar biasa ya kami, ratusan miliar ya, bukan 1-2 miliar. Konon katanya sih berkaitan dengan RUU PS itu pernah dilakukan tapi tidak direport kepada para pemilik saham. Dugaan kita seperti itu, karena kita sebagai pemegang saham tidak pernah dilaporkan seperti laporan gini. Dipanggil secara tegas dan terang benderang bahwa ini akan dilaporkan laporan keuangan. Ya, upaya hukum apa yang sudah dijalankan mungkin sebelumnya, entah itu dalam bentuk somasi atau apa. Kemudian juga perkara ini sudah berjalan berapa lama dari semenjak adanya pelaporan kepada pihak kepolisian? Tentunya saya jawab, terima kasih jawaban. Tentunya sebelumnya adanya pelaporan polisi pasti kita somasi. Langkah apa untuk mempercepat kasus ini supaya bisa tercapai dalam waktu dekat atau bagaimana gitu loh? Langkah-langkah ini kami akan mengatakan bahwa pertama kami memintakan kepastian hukum. Apabila tidak terjadi kepastian hukum apapun hasilnya, maka kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sekalian telah mendampingi saya hari ini Rabu 16 April 2025 di Gedung Barreskrim Polri dan juga di Propam Mabes Polri. Jadi hari ini saya didampingi sama teman-teman media memasukkan atau memohonkan surat kejelasan dari laporan kami atau kepastian hukum dari klien kami PT Kemenangan Langgeng Jaya yang memiliki saham 4,5% di PT Indonesia Keramik Angsadaya, namun haknya dikebiri dengan tidak dibagikannya dividen. Jadi selama hampir dari 12 tahun terakhir tidak adanya pembagian dividen, tidak adanya RUPS, tidak adanya laporan keuangan, dan setiap dimintakan tidak diindahkan. Yang terjadi dan faktanya adalah di AHU, kami atau mewakili klien kami sangat jelas dan terang benderang tercantum sebagai pemegang saham yang sah. Dan juga yang kami laporkan terkait laporan ini adalah adanya surat klarifikasi hutang dan surat klarifikasi investasi yang tidak diakui, padahal surat itu bernomor, berkop surat dan ditandatangani. Sampai hari ini kami memasukkan permohonan kepastian hukum karena terkait laporan kami surat itu juga tidak ada pembatalannya. Jadi di sini complicated sekali permasalahannya. Jadi PT Angsadaya itu diduga dengan sengaja dan terang benderang dan terang-terangan mengkebiri atau mengambil, diduga menggelapkan hak daripada pemegang saham. Nah, di laporan ini juga kami memahami dengan situasional saat ini tidak ada perhatian kalau tidak ada pengertian. Mungkin
kami dari pihak pelapor yang berkomunikasi memberikan perhatian dengan konotasi bahasa tidak ada makan siang yang gratis, dan kami melakukan itu. Nah, sampai di tengah jalan, teman-teman dari pihak kepolisian Unit 4 Subdit 5 di Pideksus Barreskrim Polri menyarankan ke kami untuk memanggil saksi ahli pidana dan ahli korporasi untuk memastikan bahwa apakah dugaan yang kami sangkakan di laporan ini adalah ada tindak pidananya. Maka dua saksi ahli yang kami berikan mengatakan ada. Nah, namun yang terjadi adalah setelah dua orang saksi ahli kami diperiksa, laporan ini tidak ada perkembangannya. Diduga bila kami cuma membayari makan siang yang tidak ada makan siang yang bergratis, diduga dari pihak terlapor dan teman-teman yang mungkin adalah oknum terjadi transaksional. Hingga laporan kami tidak ada update, tidak dijalankan lalu mati suri. Maka dengan ini, dengan surat yang kami masukkan hari ini, apapun hasilnya, kami memohon untuk diberikan kepastian hukum. Dan kami mengakui kami berkomunikasi dengan teman-teman penyidik melalui pesan WhatsApp ataupun telepon. Nah, selama ini kejadian itu baik. Walaupun itu pemanggilan dari saksi atau panggilan pelapor, selalu dikomunikasikan dengan baik. Sampai di detik ini kami tidak pernah menerima surat lagi, dan entah kenapa kami tidak menerima report lagi. Kalau seandainya dikatakan, selalu mengatakan berlindung di balik standar operasional, maka seluruhnya operasional. Tapi kalau seandainya terjadi nanti crash atau ada apapun itu yang menjadi tidak profesional, baik itu dalam hal komunikasi ataupun pengiriman yang lain yang kami tidak terima, maka patut dipertanyakan, diduga ada oknum yang melakukan transaksional. Bang, sejak kapan teman-teman di IKAT ini, ya abang kan mewakili IKAT ya? Bukan, saya kemenangan PT Kemenangan Langgeng PT Jaya. Kemenangan Langgeng Jaya. Oke, ini sejak kapan tidak terjadinya komunikasi pasca para ahli melakukan pembahasan yang diminta oleh pihak kepolisian? Jadi dari kepolisian, kalau saya tidak salah itu antara di bulan Desember dan Januari ya, pemeriksaan saksi ahli. Nah, setelah itu lost, tidak ada lagi. WA pun tidak ada? WA pun tidak ada lagi. Komunikasi lost ya? Iya, lost. Berarti hari ini tujuannya untuk memastikan apa jawaban dari perkara kami yang kami dapatkan. Selama ini komunikasinya baik-baik saja. Nomor telepon kami juga dipegang. Jadi kalau mau tegur aja. Loh, kan bisa telepon. Jangan ngomong SOP gitu. Ya selama ini juga manggil teman-teman juga dibantu dengan komunikasi. Bang, ada pemanggilan yang kami kirimkan ke alamat, tapi dikonfirm juga ke kita lewat telepon kan. Tapi itu juga tidak melanggar selagi itu di dalam telepon yang tercantum di surat panggilan, kan seperti itu. Karena dicantumkan nomor telepon penyidik, kanit, panitnya pada saat di nomor pemanggilan, seperti itu. Berapa perkiraan kerugian yang dialami oleh klien abang? Luar biasa ya, kami ratusan miliar ya, bukan 1-2 miliar. Surat pengakuan hutang dan nilai investasi saja tembus dinilai 59 miliar. Belum lagi dividen, belum lagi nilai saham. Kalau kita estimasikan harga dari PT IKAT ini 5 triliun. Artinya 4,5%-nya tolong dihitung teman-teman sendiri. Jadi bukan dari kita yang menghitung gitu. Bang, pastinya untuk laporan keuangan itu sejak kapan klien abang tidak menerima laporan keuangan itu? Klien kami tidak pernah menerima dari tahun 2009. Di tahun 2021 pernah dimintakan, di 2022 pernah dimintakan, tapi tidak ditanggapi. Padahal hak pemegang saham itu adalah tinggi. Dan satu lagi yang saya sampaikan, dugaan kami adalah manajemen PT Angsadaya tidak pernah melakukan RUPS karena klien kami tidak pernah diundang. Yang kedua, di pasal 17, kalau saya tidak salah, ayat 1, 2, 3, dan 4 itu di ADART mereka mengatakan kalau ada rencana kerja anggaran tahunan,
Kalau tidak dimasukkan di rencana kerja anggaran tahunan, uang hasil dari ini akan dibagikan sebagai dividen. Seperti ini, Bang. Pertanyaan saya adalah, pernyataan saya seperti ini. Rencana kerja anggaran tahunan itu adalah gelanggang ring dalam hal sekatan dalam kita rule untuk menggunakan anggaran. Kalau itu tidak dikerjakan, maka tidak ada yang namanya kontrol keuangan mereka. Itulah dugaan kami penyelundupan hukum yang terjadi seperti itu. Konon katanya sih berkaitan dengan RUU PS itu pernah dilakukan tetapi tidak direport kepada para pemilik saham. Dugaan kita seperti itu, karena kita sebagai pemegang saham tidak pernah dilaporkan seperti laporan gini. Dipanggil secara tegas dan terang-benderang bahwa ini akan dilaporkan laporan keuangan. Kami ini ada rencana kerja tahun anggaran. Layaknya di pemerintah. Di pemerintah itu sebelum adanya anggaran belanja, maka ada rancangan anggaran belanja. Lah, kalau rancangan anggaran belanjanya tidak ada, bagaimana anggaran belanjanya? Atau seperti ini saya sampaikan. Seharusnya pemegang saham itu menikmati dengan jelas, tegas, dan meyakinkan tentang hasil yang dia dapat dari perusahaan tempat dia menitipkan saham, memiliki saham. Tapi yang terjadi saat ini klien kami selaku pemegang saham hanya menerima keuntungan mata. Maksudnya mata itu ngelihat aja. PT tempat dia saham dia ada berjalan dengan baik kok, pemegang sahamnya nggak ada apa-apanya. Upaya hukum apa yang sudah dijalankan mungkin sebelumnya, entah itu dalam bentuk somasi atau apa, kemudian juga perkara ini sudah berjalan berapa lama dari semenjak adanya pelaporan kepada pihak kepolisian? Tentunya saya jawab, terima kasih jawaban. Tentunya sebelumnya adanya pelaporan polisi pasti kita somasi. Tapi somasi pertama kita tidak ditanggapi, somasi kedua kita dikatakan pada saat itu kita mempertanyakan tentang surat yang tadi bertanda tangan, bernomor, berkop dari pihak ketiga, dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Kita tanyakan, ini yang 42 miliar ini surat apa? Kami minta duitnya dong, ini kan hak kami, karena tidak ada pembatalan. Dianggap kalau surat itu tidak ada, karena dibuat cuma hanya seolah-olah. Terus kami tanyakan, ada lagi surat klarifikasi lagi ke kami tentang penambahan 16 miliar modal usaha. Nah, karena kita sudah ngomong kita sudah tidak cocok, tentu kita akan ambil. Kembali kita tanyakan, mana bukti store kalian 16 miliar? Padahal kalau Ikat Pintar yang klarifikasi 16 miliar itu bukan seorang Sri Menang Salimin atau PT Kemenangan Langgeng Jaya. Tapi pihak ketiga yang diperintahkan dengan Ikat mengatakan bahwa benar nggak 16,5 miliar ini itu tidak angka dan bukan benar masuk atau tidak. Benar nggak titik koma angkanya? Karena yang klarifikasi bukan antara dua arah, tapi tiga. Pihak ketiga yang melakukan. Ketika kami minta uang itu dikatakan kalian bukti store. Terus gini Bang Jo, langkah apa untuk mempercepat kasus ini supaya saya bisa tercapai dalam waktu dekat atau bagaimana gitu loh? Langkah-langkah ini kami akan mengatakan bahwa pertama kami memintakan kepastian hukum. Apabila tidak terjadi kepastian hukum apapun hasilnya, maka kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena kenapa? Kami memiliki 2 saksi ahli yang mendukung langkah kami, yang sepakat dan sepemahaman dengan kami. Bukan berdasarkan pesanan, tapi berdasarkan dari keilmuan. Mengatakan ada penyelundupan hukum, ada pidananya. Tapi kenapa perkara ini tidak dijalankan? Makanya dugaan kami transaksional ada. Memang berbeda Bang, antara membayar makan siang, tidak ada makan siang yang gratis, dengan transaksional beda. Kalau untuk mengatakan tidak ada makan siang gratis, mungkin hanya sebatas makan siang. Tapi kalau transaksional, wow, dugaan kami seperti itu, diduga ya. Namanya kita patut menduga karena kenapa? Kita telah memberikan saksi ahli itu bukan orang yang seperti saya. Dia memberikan kesaksian berdasarkan keilmuan. Dia baca dokumen, dia lihat faktanya,
dia sampaikan berdasarkan keilmuan. Seperti itu. Oke, kurun waktunya kan udah cukup lama ya. Hampir 1 tahun 6 bulan. Kurun waktunya ya. Ya, yang kita pegang perkaranya ya. Ya. Nah, dengan kurun waktu yang cukup lama ini, tentu bagi pemilik saham ini kan timbul tanda tanya. Artinya dari pihak perusahaan ini ada itikat tidak baik atau baiknya gitu, Bang. Apakah nanti upaya yang akan dilakukan oleh tim pembela atau tim hukum itu akan lebih menjurus lagi untuk tidak sekedar selain ke kepolisian? Mungkin akan kita tembus antara ada beberapa ya, mungkin OJK, ada keperdataan yang kami persiapkan, sampai hak-hak dari klien kami terpenuhi. Karena zolim, Bang. Ini bukan masalah saya menuntut hak abang, tapi ini masalah hak orang yang dimakan dengan orang lain. Zolim, Bang. Kalau zolim, artinya apapun kita lawan untuk memperjuangkan hak-hak dari klien kita. Saksi ahli ada 2 yang mengatakan ada perdata dan pidana. Ya, jadi gini, saksi ahli yang diminta itu ada 2, Bang. Satu ahli pidana, yang kedua ahli korporasi. Ahli korporasi tentu menjelaskan bahwa di korporasi ini ada terjadinya penyelundupan hukum atau pidananya. Ahli pidana mengatakan bahwa di sini ada mens reanya. Tentu ada 2 keahlian mereka yang berbeda. Nah, disinilah kita sampaikan apa yang terjadi. Kita juga tidak mengetahui, karena ini bukan pesanan, Bang. Jadi kalau saksi ahli, mana mau ahli itu diatur-atur. Ya. Apalagi terkait keilmuan. Terakhir keilmuan, bukan karena faktanya, tapi menurut keilmuan. Pertanyaan kan seperti itu. Kalau kita menjadi saksi, menurut Anda, yang disaksikan, yang didengarkan seperti apa? Ini tidak menurut keilmuan. Kalau menurut keilmuannya sudah seperti itu, ya sudah. Mau gimana pun juga kita tetap menjalankan itu. Seperti itu, Bang. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Dari pihak nasabah sendiri, adakah yang diinginkan lebih dalam lagi terkait dengan kasus yang tengah dihadapi si korban ini? Dari pihak kita, dari pihak kami, menginginkan agar hak-hak dari klien kami tidak dikurangi dan tidak dilebihkan 1 rupiah pun dikembalikan kepada klien kami. Nggak usah dilebihkan, nggak usah dikurangi. Pas dan cukup. Karena saya kasih tahu, dugaan kami ada 4 fase yang ditabrak dengan angsana itu. Tidak ada RUPS tahunan, tidak ada anggaran, tidak ada pengesahan RUPS, dan tidak ada pengesahan rencana anggaran tahunan. Nah, kalau 4 ini tidak ada, gelandang main ini sama seperti kalau saya sampaikan, Bang. Kebetulan saya akan mengcompare dengan keilmuan yang lain. Kalau tidak direncanakan APBD itu, tiba-tiba gelondongan, jadinya tindak pidana korupsi, Bang. Anggaran gelondongan. Bagaimana menentukan bonus? Bagaimana menentukan gaji karyawan? Bagaimana menentukan perjalanan dinas? Kalau tidak ada rencana kerja tahun anggaran, kan itu disusun, Bang. Di setiap rapat RUPS itulah menyusunnya. Oh, misalnya Bang A selaku manajer boleh pakai tiket pesawat harganya maksimal 2,5 juta. PP 5 juta. Ya kan? Hotel maksimal per malam 2 juta. Itu kalau kita sampaikan ada rencana anggarannya. Artinya kita punya batasan dan rule. Lah kalau di lost doll, ya Bang cuma bawa nota, bawa bond, datang ya reimburse. Pemegang saham punya hak apa? Kenapa pemegang saham nggak boleh menggunakan juga? Ya dikasih voucher kek. Ini voucher nggak dapat. Apa-apa nggak dapat. Malahan manajer dan direktur, karyawan lebih mewah daripada pemegang saham. Analogi otak logikanya di mana? Katanya Indonesia pintar. Tapi kalau orang dibodoh-bodohi dengan dalil, itu yang nggak baik. Seperti itu. Padahal selama ini kan si pemilik saham selalu dapat ya dividen yang diperoleh. Pada saat ini jadi pemilik sebelumnya saham, ya. Pada saat zaman ibunya. Jadi ikat ini yang mendirikan itu bapaknya. Lalu saham bapaknya diturunkan ke Pak Sri Menang, tapi Pak Sri Menang juga beli saham untuk perusahaan ini.
matching. Jadi bukan hanya warisan, tapi ada yang beli juga gitu. Oke. Perkiraan kalau dihitung secara nominal, berapa taksiran yang akan diperoleh jika diperoleh gitu ya sama si pemilik saham ini? Estimasi Estimasi 500 seharusnya. 500 M. 500 sampai 600 miliar. Karena dari nilai kita harus lihat dong, audit ulang dong. Berapa keuntungan, berapa dividen, berapa pengeluaran. Yang mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak ada rule-nya, kita anggap itu bodong. Ya. Kalau tidak ada konstruksi hukumnya, kan kita negara hukum, bukan negara bodong. Kalau ada konstruksi hukumnya, kita bisa pertanggungjawabkan, ya itu kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya pertanggungjawabkan pidananya. Ya. Bahwa perbuatan Anda melawan hukum. Keperdataannya benar, nanti kerugiannya. Tapi berapa? Kalau saya tanyakan, abang tanyakan, berapa klien saya atau klien kami harus menerima 500 sampai 600 miliar? Itu walau berbentuk aset ataupun uang. Karena dia pemegang saham. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ya. Melihat konstruksi hukum yang dihadapi oleh klien Bang Jo nih ya, itu apakah Bang Jo melihat adanya suatu kerentanan daripada posisi pemegang saham dalam konteks ini, Bang? Maksudnya legal standing legal dari standing, klien saya. Ya, betul. Kerentanan dalam proses yang tadi yang menjadi persoalan. Yang kalau legal standingnya aman, Bang. Oke. Legal standingnya aman banget. Selaku pemegang saham sangat aman legal standingnya. Yang menjadi itu pelaku pada saat kita melaporkan, tempat kita melaporkan. Jadi bukan legal standingnya, legal standingnya aman. Dia direktur utama di PT Kemenangan Langgeng Jaya, diakui di AHU, aman toh? Ada di AHU-nya kok, bukan katanya Jojo, bukan katanya Joe Siregar, bukan katanya, tapi kata AHU dia pemegang saham 4,5% di PT Angsa Daya. Legal standingnya aman banget. PT Kemenangan Langgeng Jaya. Yang nggak aman itu ketika kita ngelaporin banyak dugaan. Oke, siap. Seperti itu. Saya harap hukum di Indonesia tidak hanya terjadi transaksional, dugaan transaksional, tapi lebih mengedepankan bahwa fakta, logika, dan kebenaran masih ada di negeri ini. Indonesia tidak gelap, tapi Indonesia akan lebih baik apabila penegakan hukum baik untuk Indonesia Emas 2045. Salam dari saya, Joe Siregar. Terima kasih.